Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Biarlah setiap kita tetap setia beribadah kepada Tuhan. Ibadah minggu gereja kita masih tetap dilaksanakan secara online melalui YouTube channel Media Pustaka Berkat. Saat-saat ini ada begitu banyak tantangan dan pergumulan yang mungkin sedang terjadi. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu didoakan atau membutuhkan pelayanan konseling, layanan baptisan, pemberkatan nikah, layanan kedukaan, dan rindu bergabung dalam komunitas rukun, saudara dapat menghubungi layanan hotline GBI Philadelphia Blessing Family melalui chat di nomor WhatsApp berikut ini. Tim profetik dan para hamba Tuhan siap melayani Bapak Ibu Saudara. Memberi persembahan merupakan wujud dari ibadah kita kepada Tuhan. Bagi saudara yang rindu menabur bagi pekerjaan Tuhan, dapat melakukan transfer bank melalui mobile banking atau internet banking ke nomor rekening berikut ini. Gereja kita sangat memperhatikan pelayanan bagi generasi muda, baik kids, teens, dan youth. Kami juga rindu melihat anak-anak saudara dapat bertumbuh dalam komunitas yang sesuai kelompok usia mereka. Dapatkan info selengkapnya melalui akun sosial media berikut ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe YouTube channel Media Pustaka Berkat agar saudara bisa mendapatkan informasi mengenai pelayanan dan ibadah di gereja kita. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan bersama. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. The great commandment. Fulfill the great commission. Be a great disciple. Think generational. Now go. Shalom Bapak yang terkasih dalam Tuhan. Tetap bersuka cita. Kita bersyukur ada anugerah Tuhan yang seperti perisai menjadi pertolongan dan perlindungan bagi setiap kita. Kita tetap terpelihara. Kasih setia Tuhan tidak terbatas. Anugerah Tuhan kekal untuk selamanya bagi kita yang percaya kepadanya. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Yesus kita. Haleluya. Kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan. Sampai hari ini kehidupan kami terpelihara secara sempurna di dalam Engkau Bapa. Kami mau bersyukur, kami berterima kasih untuk kehadiran-Mu atas kehidupan kami, untuk penyertaan-Mu, pelindungan-Mu di hari-hari kehidupan kami. Ini ucapan syukur kami, penyembahan kami, pujian, pengagungan kami kepada-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar setiap kita berkata amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita bawa pujian, pengagungan kita kepada Yesus, Raja di atas segala raja. Mari sama-sama angkat suaramu, katakan kepada Tuhan. Saat ku datang di hadirat-Mu, ku sujud menyembah-Mu. Katakan, Allah Tuhanku, Engkaulah sahabat kami Tuhan. Dalam segala jalanku, Kau memagari aku dengan anugerah-Mu. Rahmat-Mu seperti perisai di sekelilingku. Kau memagari aku dengan anugerah.
di sekelilingku. Mari katakan sama-sama. Hanya Engkaulah penjaga jiwaku, sahabat setia di dalam hidupku. Kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu membuat hatiku percaya padamu. Hanya Engkaulah menjaga jiwaku, sahabat setia di dalam hidupku.
dahsyat dan perkasa. Yesus Tuhan. Mari semua berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Dengan nama-Mu kami dikuatkan Tuhan. Dengan iman kami dibangkitkan dari segala yang ada pada saat ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kekuatan kami ada di dalam Engkau. Pelindungan kami ada dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kita berikan tepuk tangan. Biar sukacitanya pada Tuhan turun memberkati kita semua pada hari ini. Haleluya. Boleh gerakan badannya Bapak Ibu. Katakan, Kau ubah ratapku jadi tarian. Kau bukakan kain kabungku. beri suka. Berikan sukacita, jiwaku bermasmur. Dengan segenap kekuatanku memuji-Mu Tuhan. Katakan, Ku tak akan berdiam, memuji-Mu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya. sekali lagi. Ku tak akan berdiam, memuji-Mu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya. Amin. Selamanya, selama-lamanya, amin. Selama-lamanya, amin. Yes. Amin. Sampai selama-lamanya pujian dari kami hanya bagi Raja di atas segala raja. Mari bangkit bagi nama Tuhan. Kita lebih dari pemenang. Katakan amin. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa namanya. Jika Allah
percaya, lebih dari pemenang di dalam Tuhan. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu boleh duduk kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita tetap dalam hadirat Tuhan. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan ini ku persembahkan di hadapanmu Tuhan. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan ini ku persembahkan di hadapanmu Tuhan. Segala pujian, segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapanmu. Mari sekali lagi angkat suaramu pada Tuhan. Segala pujian, segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapanmu Tuhan. Katakan ku persembahkan, kini ku persembahkan di hadapanmu Tuhan. Kini ku persembahkan di hadapanmu Tuhan. Shalom Jemaat Philadelphia Blessing Family yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya mengucapkan salam pembaharuan dan percepatan. Saat ini juga saya hendak menyampaikan selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Dalam kesempatan yang mulia ini, sebelum firman Tuhan disampaikan, saya hendak mengajak Bapak Ibu Saudaraku, mari kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan untuk semua kasih karunia-Mu begitu berlimpah dalam hidup kami. Kami bersyukur Engkau memberikan bagi kami Tuhan kehidupan, kesehatan, kekuatan, dan berbagai kesempatan. Kami bersyukur untuk rancangan-Mu yang indah dan mulia, untuk membentuk kami semakin serupa dengan Kristus. Kami bersyukur kesempatan yang indah pada saat ini firman-Mu boleh disampaikan. Berkati urapi kebenaran firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pada saat ini topik khotbah yang hendak saya sampaikan berjudul Teguh dan Menang Mengatasi Krisis. Kita berhadapan dalam sebuah fakta kehidupan bahwa dunia yang sedang kita hidupi saat ini adalah dunia yang fana, penuh dengan pergumulan, kesulitan, dan berbagai tantangan demi tantangan yang terjadi di dalam kehidupan ini. Alkitab di dalam Matius 7 ayat 25a, di mana Tuhan Yesus pernah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, telah mengingatkan kita, berkata, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir,
lalu angin melanda. Perhatikan, Tuhan Yesus tidak berkata apabila atau seandainya turun hujan, seandainya datang banjir, seandainya angin melanda. Tidak demikian. Tuhan berkata, kemudian turunlah hujan, banjir, lalu angin. Artinya ada sebuah gambaran bahwa krisis demi krisis itu adalah satu hal yang pasti bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Dia bisa datang tanpa permisi. Contohnya, seperti saat ini kita bersama, tidak ada yang menduga datangnya pandemi COVID-19 yang sudah berjalan hampir setahun. Dan kita tidak ada yang menduga dampak dari pandemi COVID-19 ini tidak hanya melanda bidang kesehatan, tetapi mempengaruhi bidang ekonomi, keuangan, mempengaruhi hubungan-hubungan keluarga, mempengaruhi pekerjaan, mempengaruhi pelayanan gerejawi, mempengaruhi berbagai aspek kehidupan kita. Tidak ada yang menduga. Kita juga baru-baru ini mendengar satu peristiwa gempa bumi yang terjadi di Mamuju, Sulawesi Barat. Tidak ada yang menduga. Artinya di dalam kehidupan ini, krisis demi krisis bisa datang tanpa ada yang menduga. Jemaat Philadelphia Blessing Family yang dikasihi Tuhan, di dalam Alkitab juga menceritakan banyak tokoh-tokohnya yang mengalami berbagai krisis demi krisis di dalam kehidupannya. Dan tokoh-tokoh Alkitab itu ketika krisis datang dalam kehidupan mereka, ada yang merespon dengan positif, namun ada pula yang merespon secara negatif. Tapi pada saat ini yang menjadi inspirasi dalam khotbah saya adalah seorang tokoh, yaitu yang bernama Daud. Satu tokoh yang tidak asing lagi bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Daud mengalami satu krisis yang hebat di dalam kehidupannya. Satu peristiwa pernah terjadi di Ziklag. Saya akan bacakan firman Tuhan dalam 1 Samuel pasal 30 ayat 3-6. Firman Tuhan berkata, ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyatnya bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Oh, itu satu kondisi yang penuh tekanan sampai tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yisril dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Garis bawahi kata itu. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita bisa bayangkan, Daud baru perjalanan 3 hari. Ketika sampai di kota Ziklag, dia terkejut, kampung halamannya telah terbakar. Istri dan anak-anaknya telah diculik oleh bangsa Amalek beserta para pengikut-pengikutnya. Situasi saat itu benar-benar perasaan marah, sedih, takut, tidak berdaya, putus asa bercampur aduk dalam diri Daud dan para pengikutnya. Bahkan suasana semakin mencekam karena para pengikut Daud sendiri, karena mereka begitu frustasi mau melampiaskan keputusasaannya, mau melempari Daud dengan batu. Tapi di sini kita bisa melihat respon Daud di dalam kehidupannya. Inilah yang kita akan belajar. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, saya ajak Bapak Ibu Saudara membayangkan situasinya kalau Bapak Ibu Saudara ada di dalam situasi seperti Daud. Mungkin ada yang berteriak-teriak tidak terkendali. Mungkin ada yang bingung, bengong dengan tatapan yang kosong.
Mungkin ada yang menyalahkan kiri kanan, menyalahkan menjadikan kambing hitam. Oh, gara-gara kamu, gara-gara Anda. Bicara-bicara tentang kambing hitam, sungguh kasihan. Mungkin kambing hitam itu berpikir, apa salahku? Kenapa gara-gara bulu-buluku yang berwarna hitam, aku selalu disalahkan? Tapi pada saat ini, saya hendak menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan, bahwa kehidupan di dunia ini memang keras. Tapi ingat, Allah kita itu baik. Kenapa di dunia ini hidup begitu penuh dengan krisis? Kita memang berhadapan dengan satu fakta. Segala persoalan yang terjadi di dunia ini akarnya adalah dosa. Ketika dosa masuk ke dalam dunia, waktu itu dosa masuk ke dalam Taman Eden yang didiami manusia pertama, Adam. Dan keadaan menjadi berubah. Bapak, Ibu, Saudara, saya bayangkan, saya berimajinasi, wah, pasti Taman Eden adalah satu taman yang begitu indah, sejuk, aman, tentram. Pagi-pagi bisa menikmati sarapan mangga, pisang, rambutan. Siang-siang makan siangnya durian, nangka, dan nanas. Makan malamnya jeruk, apel, dan anggur. Memang pada saat itu belum ada makan daging, belum ada makan sate. Tetapi kehidupan yang nyaman, aman, tentram itu kemudian menjadi rusak setelah dosa masuk di dalam Taman Eden. Akibatnya manusia pertama Adam terusir dari Taman Eden dan memasuki kemudian satu tempat yang saya namakan Taman Edan. Artinya satu tempat yang penuh kebencian, kemarahan, penuh dengan dosa, hawa nafsu. Dan itulah sebuah fakta kehidupan. Artinya di dunia ini memang penuh dengan tantangan, pergumulan, kesulitan. Mungkin ada jemaat yang bertanya, Pak Jeffrey, kok khotbahnya kok sedikit suram, agak menakut-nakuti. Saya mau dengar khotbah yang menyenangkan dan membuat nyaman. Sebaliknya, saya hendak memperlengkapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dengan kebenaran firman Tuhan. Karena kita bukan hidup di satu dunia yang penuh ilusi atau dunia hayalan. Tetapi satu fakta yang real pada saat ini. Jadi kita harus sadar bahwa kita hidup di dalam satu fakta dunia yang penuh dengan krisis, kesulitan, tantangan yang bisa datang sewaktu-waktu. Krisis keuangan bisa terjadi. Krisis kesehatan bisa terjadi. Tiba-tiba seseorang divonis oleh seorang dokter bahwa dia menderita satu penyakit degeneratif yang sulit disembuhkan. Satu orang pegawai mengalami satu krisis dalam pekerjaannya karena dia terancam pengurangan pegawai terjadi. Krisis demi krisis dalam rumah tangga itu bisa terjadi dan berbagai krisis lainnya. Jangan ada Bapak Ibu Saudara yang berkata, tapi bukankah saya rajin berdoa, saya rajin pergi ke gereja, saya rajin baca Alkitab, saya rajin berbuat baik. Tentu Tuhan akan menjauhkan saya daripada semua krisis-krisis itu. Tentu Tuhan akan menghindarkan saya sehingga perjalanan kehidupan saya selalu aman. Saya hanya bisa berkata, jangan mimpi, jangan berhayal. Tidak seperti itu di dunia ini. Pada tahun 1960-an ada sebuah grup musik yang sangat terkenal di seluruh dunia, yaitu grup The Beatles. Dia menciptakan satu lagu berjudul Imagine. Lirik lagu itu berkata, oh bayangkan seandainya di dunia ini tidak ada pertentangan, tidak ada perang, tidak ada permusuhan, bahkan tidak ada agama, semuanya pasti dunia ini akan aman, damai, tentram. Sayang, itu hanyalah empty imagine. Itu hanyalah imajinasi yang kosong. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Tapi jangan juga pada saat ini
Bapak Ibu Saudara berpikir, oh berarti kehidupanku di dunia ini selama 24 jam, selama seumur hidup, pasti masalah terus, pasti susah terus. Tidak demikian juga. Kehidupan, Tuhan menyediakan musim demi musim kehidupan. Ada saatnya Tuhan izinkan kita melewati lembah-lembah kekelaman, lembah-lembah kegagalan, kekalahan, keterpurukan. Tapi ada saatnya juga Tuhan angkat kita menaiki puncak-puncak keberhasilan, puncak-puncak pencapaian. Ada saatnya kita mengalami kesulitan, tapi ada masanya juga Tuhan sediakan satu sukacita, musim penuh damai sejahtera, kemenangan. Oh, begitu indah dalam Tuhan. Tapi pada saat ini, saya hendak menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Respon apa yang harus kita lakukan ketika krisis itu datang? Kita belajar dari contoh daripada Raja Daud. Yang pertama adalah percaya bahwa Allah tetap memegang kendali dalam kehidupan ini. Allah tetap ada di tahtanya di surga, tidak pernah terpengaruh dengan segala gonjang-ganjing yang terjadi di dunia ini. Kalau saat ini dalam pandemi secara global yang terjadi di seluruh dunia, semua sedang berjuang, bingung, tetapi di kerajaan surga Allah tidak pernah meremas-remas tangannya. Allah tidak jalan mondar-mandir, garuk-garuk kepala dan bingung. Tidak. Allah tetaplah Allah pencipta, pengatur jalannya sejarah kehidupan di dunia ini. Allah sedang mengatur semua yang terjadi di dunia ini. Firman Tuhan dalam Mazmur 46 ayat 11 katakan, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan tetap berdaulat. Tuhan sedang mengatur jalannya sejarah kehidupan di dunia ini. Segala peristiwa tidak ada yang luput di dalam pengaturan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, langkah kedua yang dilakukan oleh Daud ketika krisis datang adalah dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Daud menguatkan dirinya supaya tidak putus asa, tidak mengalami tawar hati. Kitab Amsal 24 ayat 10 katakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Mari pada saat ini, jangan terus tinggal di dalam keputusasaan, frustasi, kemudian mulai menyalahkan segala sesuatunya. Mari kita mulai kebaskan debu-debu keputusasaan, debu-debu ketawaran hati. Kita mulai bangkit pada saat ini. Dan ingat, Alkitab telah menjanjikan kebenaran firman Tuhan, janji pertolongan Tuhan ketika pencobaan datang. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bapak Ibu Saudara yang kasih, tidak ada satu hal pun yang di dalam kehidupanmu, krisis, masalah, pencobaan yang Tuhan tidak saring, Tuhan mengatur. Tuhan selalu menyediakan jalan keluar. Dan langkah ketiga yang Daud lakukan adalah mulai mencari wajah Tuhan, mulai menantikan Tuhan. Itu yang Daud lakukan. Seperti di dalam kitab Mazmur 27 ayat 8 dikatakan, hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Kemudian juga dikatakan di dalam Mazmur 27 ayat 14, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Ini berbicara yaitu kita tidak bingung mendengar suara dari kiri kanan, tapi kita belajar secara pribadi. Cari wajah Tuhan, nantikanlah Tuhan. Kita mulai menanggalkan segala beban, kuasailah dirimu menjadi tenang, dan kita mulai menanti-nantikan Tuhan. Percayalah, Tuhan akan menyatakan tuntunan-tuntunan, petunjuk-petunjuknya, apa yang harus kita lakukan.
Langkah keempat yang harus kita lakukan adalah kita mulai bertindak, karena Tuhan akan memberi petunjuk kehendaknya, hal-hal apa yang harus kita lakukan. Dia akan memberi hikmat untuk bertindak. Kita mulai lagi membangun kembali tembok yang runtuh, seperti yang telah dikhotbahkan beberapa waktu yang lalu oleh evangelis Kevin Handoyo. Bagaimana kehidupan yang telah runtuh mulai dibangun kembali, tembok-tembok yang rubuh, dan kita membangun kembali, mulai menyusun kembali prioritas kehidupan, menyusun kembali langkah-langkah kehidupan rohani, kehidupan kesehatan, kehidupan keluarga, kehidupan pekerjaan, kehidupan pelayanan, dan berbagai aspek kehidupan. Saya percaya Tuhan akan menolong Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menang dan mengatasi segala krisis kehidupan. Kesimpulan firman Tuhan yang saya sampaikan bagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ketika menghadapi berbagai tantangan krisis dalam hidup ini, yang pertama, percayalah Tuhan tetap memegang kendali di dalam kehidupan ini. Tuhan yang mengatur sejarah kehidupan manusia. Yang kedua, jangan tawar hati, kuatkan hatimu, kuatkan kepercayaan kepada Tuhan. Langkah ketiga, mulai mencari Tuhan, nantikanlah Tuhan. Dia akan memberikan tuntunan. Yang keempat, mulai bertindak atas tuntunan kehendaknya. Saya percaya setiap Bapak Ibu Saudara sekalian akan tetap teguh dan menang mengatasi krisis kehidupan. Tuhan memberkati. Saya ajak Bapak Ibu Saudara kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat kami naikkan kepadamu Bapa Surgawi, Bapa yang penuh rahmat itu, yang merancangkan bagi setiap anak-anaknya terus bertumbuh, terus mengalami keserupaan dengan Kristus, menggenapi rencanamu Tuhan. Dan di tengah-tengah krisis, kesulitan, tantangan yang dihadapi di dalam kehidupan ini, kami bersyukur Tuhan bahwa Tuhan terus akan menyatakan Tuhan kedaulatan, kendalimu Tuhan di dalam kehidupan ini. Kami tidak perlu takut, cemas, khawatir Tuhan. Dan pada saat ini kami juga mempercayai Tuhan, ketika kami mencari wajah-Mu dan menanti-nantikan, Tuhan akan memberikan tuntunan demi tuntunan. Kami akan bertindak sesuai kehendak-Mu. Pada saat ini setiap jemaat atau saudara-saudara yang sedang mengalami satu pergumulan krisis kehidupan, mungkin krisis kesehatan, tangan Tuhan yang ajaib dan mulia akan menyembuhkan segala sakit penyakit yang sedang bergumul di dalam pekerjaan, kehidupan, ekonomi, finansial. Tuhan akan membuka pintu-pintu berkat, pertolongan-pertolongan, dan berbagai permasalahan, pergumulan-pergumulan yang dihadapi. Tuhan akan memberikan jalan keluar, Tuhan akan memberikan kelegaan dan kemenangan, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan dari sekarang sampai selama-lamanya. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus berkati. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya firman hari ini yang telah saudara dengarkan menjadi rema, memberkati, dan menuntun setiap kita. Mari sama-sama saya ajak kita katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih. Mari saudara kita angkat, katakan, Kau
Tuhan menyediakan yang kita perlukan. Dia setia, Dia mulia. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Bapa, kau setia. Haleluya. Tuhan, Engkau Bapa yang setia, pemelihara kehidupan kami. Terima kasih untuk kasih anugerah-Mu Tuhan. Kau sediakan apa yang menjadi keperluan dari umat-Mu. Kau menyediakan yang terbaik tepat pada waktunya. Memberkati hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kami percaya urapan yang baru, kekuatan daripada Tuhan senantiasa berlimpah-limpah. Seluruh persembahan yang diberikan oleh umat Tuhan hari ini, Tuhan memberkati. Kami belajar memberi dengan hati yang murah. Dan kami percaya ketika kami memberi dengan sukacita, sukarela sebagai ucapan syukur, kelimpahan kasih karunia itu nyata dalam setiap kehidupan kami. Memberkati kehidupan keluarga, kesehatan, keuangan, kehidupan iman dari anak-anak Tuhan. Diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Tetap setia mengasihi melayani Tuhan Yesus sampai Dia datang untuk kedua kalinya. Sekali percaya Yesus, seterusnya percaya Dia. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.